Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Bu Alima dalam pembelajaran Quran dan Hadis. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Untuk pembelajaran kelima, kita akan belajar tentang hukum bacaan ihza dan ikhfa. Sedangkan untuk pembelajaran keenam, kita akan belajar tentang hadis tentang takwa. Bab 5. Belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Kira-kira apa ya yang dimaksud hukum bacaan izhar dan hukum bacaan ikhfa itu? Bagaimana sih contohnya? Bagaimana cara membacanya? Dan bagaimanakah penerapannya? Untuk mengetahui semua hal tersebut, yuk simak pembelajarannya. Nah, di samping Bu Alima sudah ada gambar nih. Nah, kira-kira gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Dan di sampingnya adalah gambar tulisan hukum tajwid. Nah, jika kalian sedang membaca Al-Quran, apakah kalian menerapkan ilmu tajwid di dalamnya? Jika belum paham, apa sih ilmu tajwid itu? Yuk simak pembelajarannya dengan sungguh-sungguh. Pada waktu membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara membacanya dengan hukum bacaan tajwidnya. Apa sih yang disebut dengan hukum bacaan tajwid atau ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah, hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara pelafalannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi lebih fasih dan juga tartil. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain, dan membacanya jelas tanpa mendengung. Nah, keenam huruf tersebut disebut juga dengan huruf hoki. Disebut huruf hoki karena makhraj atau tempat keluarnya huruf-huruf tersebut dari tenggorokan. Ini Bu Alima akan menjelaskan contoh dari bacaan izhar itu sendiri. Pertama, jika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, misalnya pada kalimat waman aroda, yakni nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka dibacanya jelas. Begitupun pada tanwin, ada 3, yakni tanwin an, tanwin in, dan tanwin un. Nah, pada tanwin an, jika bertemu salah satu huruf izhar, misalnya wasi'an hakima, yakni tanwin an bertemu huruf ha, maka dibacanya jelas. Kemudian pada tanwin in, jika bertemu salah satu huruf izhar, misalnya waridwanin khair, yakni ini tanwin in bertemu dengan huruf ho, maka dibacanya jelas. Selanjutnya pada tanwin un, jika bertemu salah satu huruf izhar, misalnya qaridun ala, yakni tanwin un bertemu dengan huruf ain, maka dibacanya juga jelas. Nah, seperti yang telah diterangkan sebelumnya, huruf izhar itu ada 6, yakni hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Maka jika nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tersebut, maka dibacanya itu jelas. Setelah kita mempelajari ketentuan tentang hukum bacaan izhar, mari kita terapkan hukum bacaan izhar dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, pada ayat pertama, adakah hukum bacaan izhar di dalamnya?
Yap, jawabannya tidak ada. Kemudian wujuhu yawma idzin khosyah. Nah, pada ayat kedua, adakah hukum bacaan izhar di dalamnya? Yap, ada ya, yakni pada tanwin in yang bertemu dengan huruf kho dan dibacanya itu jelas. Selanjutnya, amilatun nasibah. Nah, pada ayat ketiga ini, adakah hukum bacaan izhar di dalamnya? Yap, jawabannya tidak ada. Selanjutnya ayat keempat, taslana ranhamiyah. Nah, pada ayat keempat, adakah hukum bacaan izhar di dalamnya? Ya, jawabannya ada. yakni pada tanwin an yang bertemu huruf h, maka dibaca jelas. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Nah, pada ayat kelima, adakah hukum bacaan izhar di dalamnya? Ya, jawabannya ada. Terdapat dua hukum bacaan izhar di dalamnya, yakni nun sukun yang bertemu dengan huruf ain dan tanwin in yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka keduanya harus dibaca jelas. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Jika dikumpulkan di dalam lafaz, yakni ta, sa, ja, du, di, za, sa, sya, fu, di, to, zo, fa, ku, ki. Nah, cara membacanya itu adalah samar. Di sini Bu Alimah akan menjelaskan contoh dari bacaan ikhfa itu sendiri. Pertama, jika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, misalnya yang sama roti, yakni nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka dibacanya samar atau berdengung, ataupun pembacaannya itu seperti mengucapkan kata ang. Nah, begitupun pada tanwin, ada tanwin an, tanwin in, dan tanwin un. Nah, kalau pada tanwin an, jika bertemu salah satu huruf ikhfa, misalnya wa kullang tabarna, yakni tanwin an bertemu dengan huruf ta, maka dibacanya samar. Nah, pada tanwin in, jika bertemu salah satu huruf ikhfa, misalnya yauma idzin zulqa, yakni tanwin in bertemu dengan huruf za, maka dibacanya samar. Dan pada tanwin un, jika bertemu salah satu huruf ikhfa, misalnya homsatun sa disuhum, yakni tanwin un bertemu dengan huruf sin atau sa, maka dibacanya samar. Nah, seperti yang telah diterangkan sebelumnya, jika huruf ikhfa itu ada 15, sebagaimana dikumpulkan dalam lafaz ta, fa, ja, du, di, za, sa, sya, su, di, to, zo, fa, ku, ki. Maka, jika nun mati atau tanwin an, in, un menghadapi ke-15 huruf tersebut, maka dibacanya samar. Setelah kita mempelajari ketentuan tentang hukum bacaan ikhfa, mari kita terapkan hukum bacaan ikhfa ini ke dalam Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Nah, pada ayat ke-6, adakah hukum bacaan ikhfa di dalamnya? Ya, jawabannya ada, yakni pada nun sukun bertemu dengan huruf do, maka dibaca samar. Kemudian la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, pada ayat ke-7, adakah hukum bacaan ikhfa di dalamnya? Yap, jawabannya ada, yakni pada nun sukun bertemu dengan huruf ja, maka dibacanya samar. Wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, pada ayat ke-8 ini, adakah hukum bacaan ikhfa di dalamnya? Yap, jawabannya tidak ada. Kemudian lisa'iha radiyah. Nah, pada ayat ke-9, adakah hukum bacaan ikhfa di dalamnya? Jawabannya yaitu tidak ada. Selanjutnya, fi jannatin 'aliyah. Nah, pada ayat ke-10, adakah hukum bacaan ikhfa di dalamnya?
Yap, jawabannya itu tidak ada. Bab 6, belajar hadis tentang takwa. Kira-kira apa ya hadis tentang takwa itu? Bagaimana sih contohnya? Bagaimana cara membacanya? Dan apa sih isi kandungan dari hadis tentang takwa ini? Untuk mengetahui semua hal tersebut, yuk simak pembelajarannya. Nah, di samping Bu Alima sudah ada gambar. Kira-kira gambar apa ya itu? Gambar seorang sedang sujud? Atau gambar seseorang sedang sholat? Ya, gambar tersebut adalah gambar seseorang yang sedang sholat, yaitu pada gerakan sujud. Nah, sholat merupakan salah satu perilaku, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, takwa itu apa sih? Takwa secara bahasa artinya adalah menjaga diri. Takwa kepada Allah adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan jalan seorang hamba untuk menuju kehidupan yang bahagia dan juga menyenangkan. Di sini kita akan belajar hadis tentang takwa. Nah, banyak sekali dalil yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu hadis tentang takwa yang dikisahkan dari Abu Dzar, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, di samping sudah ada bacaan hadis tentang takwa. Yuk, kita baca sama-sama. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqilaka haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Nah, sudah lancar belum membacanya ataukah sudah hafal? Jika belum, yuk kita belajar lagi sama-sama. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqilaka haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Selanjutnya kita akan belajar mengenai arti kata atau mufradat yang terdapat pada hadis tentang takwa. Nah, kenapa sih kita harus tahu arti dari hadis tentang takwa tersebut? Jelas, dengan mengartikan hadis tentang takwa, kita dapat mengetahui arti per kata, per ayat, dan seluruh ayat atau maksud dari ayat tersebut. Nah, di sini sudah ada penggalan kata atau mufradat beserta artinya. Man artinya dari, qala artinya berkata, ittaqi artinya bertakwalah, haitsu ma artinya di mana saja, kunta artinya kamu berada, wa artinya dan, atbi'i artinya ikutilah, as-sayyi'ata artinya perbuatan buruk, al-hasanata artinya perbuatan baik, tamhuha artinya menghapusnya, wa khaliqi artinya bergaulah, an-nasa artinya manusia, bihulikin artinya dengan akhlak, dan hasanin artinya yang baik. Jadi, arti dari hadis tentang takwa tersebut adalah dari Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah kita dapat membaca hadis tentang takwa dengan benar dan fasih, sekarang mari kita menghafal hadis tentang takwa dengan cara membacanya berulang-ulang dari satu ayat dilanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang. An Abi Dzarrin qala, An Abi Dzarrin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulikin hasanin, khaliqin nasa bihulikin hasanin.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dzar dari At-Tirmizi, terdapat 3 hal yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa hal tersebut akan membawa kebahagiaan bagi dirinya. Nah, bertakwa kepada Allah itu melaksanakan perintah Allah seperti sholat, mengeluarkan zakat, puasa dan naik haji, kemudian belajar dengan rajin, berbuat baik kepada sesama manusia, kemudian berbakti kepada orang tua dan guru, kemudian menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan juga menyayangi teman. Orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Nah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas syirik, berzina, berjudi, ataupun mencuri, tapi menghina, mencela, menyakiti hati orang lain, sombong, angkuh, berdusta, dan juga menghardik orang lain. Itu termasuk melanggar perintah Allah. Nah, adapun hikmah-hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya, yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai persoalan. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam surga Allah. Selanjutnya yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik yang kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mengandung perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, sudah paham belum materi pembelajaran kelima dan juga keenam yang telah kita pelajari? Ingat, jika izhar ada 6 huruf, yakni hamzah, ha, ha, ho, ain, dan goin. Bila bertemu nun sukun atau tanwin dibacanya jelas ya. Dan jika ifa ada 15 huruf, yakni ta, fa, jadudi, za, sa, sha, fu, di, to, lo, fa, ku, ki. Yang bila bertemu nun sukun dan tanwin atau tanwin dibaca samar atau pembacaannya itu seperti kata ang. Nah, kemudian kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya agar kehidupan yang kita jalani menjadi membahagiakan. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan telah kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.